Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Udiatul Hasanah dengan NIM 1914209191 dari jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 3. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan pertama adalah apa perbedaan produk gadai emas di bank syariah dan lembaga pegadaian syariah? Secara mekanismenya, perbedaan produk gadai emas dan pegadaian syariah itu berbeda. Yang pertama, melalui bank, nasabah dapat menggunakan emas tersebut yang digadaikan, dan apabila emas tersebut rusak, maka nasabah harus bertanggung jawab menggantinya. Yang kedua adalah nasabah mempunyai hak untuk menjual emas tersebut. Nah, apabila emas tersebut yang dijual itu melebihi batas kewajiban, maka kelebihan itu menjadi milik nasabah. Yang ketiga adalah bila hasil penjualannya itu lebih rendah daripada kewajiban, maka nasabah itu harus menutupi kekurangan tersebut. Mekanisme operasi pegadaian emas di lembaga pegadaian syariah, yang pertama adalah kita bisa menggadaikan emas tanpa membuka rekening terlebih dahulu. Artinya, kita tidak harus mempunyai rekening untuk menggadaikan emas di pegadaian syariah. Kemudian yang kedua adalah pinjamannya juga bisa dibayar secara kredit atau angsuran. Kemudian emas yang digadaikan itu biaya administrasinya di awal, tetapi jasa simpannya itu pada saat pelunasan. Artinya bisa diangsur juga, sama seperti yang kedua tadi. Nah, menurut saya yang lebih menguntungkan adalah ketika kita menggadaikan emas di pegadaian syariah, karena kita bisa menggadaikan emas tanpa harus membuka rekening terlebih dahulu. Selain itu juga pinjamannya bisa dibayar secara berangsur-angsur. Terus apabila kita menggadaikan emas di pegadaian syariah, kita akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti bahwa kita sudah melakukan pegadaian di lembaga tersebut. Selanjutnya adalah nomor 2. Menurut saya, di masa pandemi COVID-19 ini, lembaga zakat sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satunya adalah seperti yang sudah dilakukan oleh lembaga zakat Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering kita sebut dengan Baznas. Lembaga Baznas ini di masa pandemi sudah ikut serta membantu masyarakat yang terdampak, seperti para mustahik, kemudian pekerja informal, kemudian masyarakat yang sangat rentan perekonomiannya karena krisis COVID-19 ini. Lembaga zakat Baznas mempunyai 11 program yang terus menjalankan kegiatan dan juga tindakan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Serta lembaga Baznas juga sudah menyalurkan dana sebesar kurang lebih 4,4 miliar rupiah untuk penanggulangan COVID-19. Tidak hanya itu, lembaga Baznas juga membantu para tenaga medis dengan memberikan alat pelindungan diri atau APD kepada rumah sakit rujukan penanggulangan COVID-19, serta berinisiatif untuk melakukan pensterilan dan juga penyemprotan disinfektan ke seluruh kawasan di Jabodetabek. Selanjutnya adalah jawaban nomor 3. Menurut saya, di masa COVID-19 ini, tentunya seluruh lembaga keuangan pasti sangat terdampak karena adanya COVID-19 ini. Yang tadinya sangat berkembang pesat, mungkin bisa menjadi melambat karena adanya pandemi ini. Nah, menurut saya, jenis lembaga keuangan yang berkembang pesat pada saat ini adalah bank syariah. Karena menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Syariah, disebutkan bahwa
Perbankan syariah itu memiliki jaringan kurang lebih sebesar 1868 jaringan. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa perkembangan bank syariah terus berkembang pesat meskipun di masa pandemi. Kemudian yang kedua adalah jenis lembaga keuangan yang semakin melambat pada masa pandemi ini adalah pasar modal syariah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pasar modal syariah di Indonesia, sehingga mengakibatkan perkembangannya itu cenderung melambat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.